Jadi pas nanti pada saat di PowerPoint. Jadi ini memang harus disetting. Ya. Karena misalnya ini PowerPoint-nya ini nanti pas di sini ini tadi saya sudah setting pas. Nah, jadi seakan-akan saya berbicara di sini. Nah, uh, kalau sudah seperti ini, tentu kita sudah bisa memulai. Nah, tadi saya juga sudah singgung tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas lanjutan dari apa yang pernah kita desain, yaitu desain latar untuk kebutuhan video rekam layar atau kebutuhan pada saat kita membuat video pembelajaran melalui pendekatan rekam layar. Nah, kali ini saya mencoba menggunakan rekam layar, aplikasi rekam layar Bandicam. Nah, ini juga sangat mudah untuk kita install, sangat mudah kita lakukan penginstalan. Oleh karena itu, sebentar file-file yang sudah dihasilkan dalam bentuk dasar ya latar, ya desain latar untuk kebutuhan pembelajaran, video pembelajaran. Baik, mari kita saksikan bersama tutorialnya. Baik, berikut kita coba memperhatikan atau paling tidak mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk perekaman layar yang kita sudah desain latarnya di awal. Jadi nanti saya akan membuka yang sudah kita desain, ya, yang saya sudah desain. Jadi yang perlu adalah ya, jadi ini saya nanti pakai PowerPoint yang ini. Jadi PowerPoint-nya ini sudah saya desain, letak ini saya pakai, ini sudah saya pakai untuk perekaman dengan menggunakan rekam layar Zoom. Ya, sekarang saya coba di tutorial untuk menggunakan Bandicam untuk kebutuhan pembuatan media pembelajaran, khususnya untuk melengkapi perangkat-perangkat pembelajaran yang didesain untuk salah satu mata pelajaran atau mata kuliah. Kemudian yang lain yang perlu dipersiapkan adalah Bandicam-nya sendiri. Ya, ini aplikasi Bandicam. Ya, ini adalah aplikasi Bandicam yang kita akan gunakan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana men-setting. Ya, jadi aplikasi ini sangat mudah untuk diinstal. Silakan saudara nanti install. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan, khususnya untuk setting tata letak tadi ya di video. Ya, jadi ini ada berapa, ada printer di sini, ada berapa jendela-jendela. Ya, ini misalnya ini ada layar, bisa seleksi dalam area recording, kita bisa seleksi, ya, bisa juga full screen. Ya, setelah saya pakai full screen, ya, biasanya saya pakai full screen untuk supaya semua bisa terekam. Nah, kemudian di general ini ada berapa juga perintah yang bisa kita setting, ya. Tetapi pada umumnya kita settingnya di sini, ya, settingnya di sini di bagian videonya, karena kita yang kita mau kelola adalah rekam video. Nah, kita lihat khususnya untuk posisi, ya, khususnya untuk di sini ada sound, ya, ada soundnya. Jangan lupa misalnya kita menggunakan speaker sound device-nya apa. Kalau misalnya kita menggunakan internal atau default
output device-nya kita menggunakan atau kita menggunakan speaker yang lain ya. Tapi saya menggunakan yang default-nya saja supaya tidak tidak biasanya kalau tidak menggunakan default kadang dilupa ya, saya lupa. Kecuali memang itu memang diperuntukkan untuk rekaman. Kebetulan saya menggunakan PC yang ada di tempat lain. Baik. Kemudian yang perlu adalah webcam-nya. Ya, ini ada webcam, ada mouse. Ini mouse ini bisa diatur mau menggunakan yang ikutan default-nya yang pakai ini tanda panah, kemudian atau mau menggunakan color ya, yang efek color. Kemudian ada logo, kalau mau logo, ada teks, kalau mau dikasih teks biasa kasih nama di sekitar itu. Tapi kan kita tadi sudah setting di desain, jadi saya tidak perlu biasa otak-atik ini. Yang saya perlu adalah di webcam-nya. Nah, ini ada di Bandicam itu ada posisi yang kita ditawarkan. Ada posisi sudut atas, ya, sudut kanan atas, sudut kiri atas, sudut kanan bawah, sudut kiri bawah, kemudian di tengah, di stipasi. Tetapi ini juga bisa kita setting di mana posisinya. Nah, kebetulan misalnya ini posisi ini bisa kita di sini. Kita posisi ukurannya di sini ada posisi X, ada posisi Y. Ya. Ini kalau ini walaupun semuanya saya letakkan tadi di sini, ya, tapi saya bisa geser ke sini. Misalnya ini kan bisa geser gini. Nah, kebetulan saya sudah setting tadi ini berdasarkan posisi desain layar yang sudah disetting supaya posisinya persis di situ. Karena ini berulang-ulang kita harus setting disesuaikan dengan posisi yang kita kita desain. Sebenarnya kalau kita desainnya tidak di tengah posisi kita, tidak masalah. Mau pinggir itu otomatis. Yang penting siapkan space untuk tempat kita untuk memberikan materi di situ. Ya. Jadi ini kebetulan karena kebetulan file yang saya jadikan contoh di tengah, posisi teacher itu di tengah. Saya setting di sini. Tapi ini pada dasarnya bisa kiri atas sini, kanan, bawah, atas, kemudian kanan, bawah, kiri, bawah, dan kiri atas atau tengah. Tapi ini bisa digeser dengan melihat pengaturan-pengaturan sini. Ini biasanya berapa kali. Nah, ini juga sebenarnya bisa. Nah, tadi saya singgung masalah green screen. Ini kalau misalnya kita aktifkan nanti, ini bisa green screen-nya bisa kita bisa kita setting misalnya. Ya, kita bisa setting dengan menggunakan ini misalnya. Ya. Jadi kalau tidak menggunakan Chrome key, ya apa yang ada di belakang kita itu yang akan muncul seperti ini. Ya, baik, saya kira itu posisi Bandicam. Nanti penjelasan khusus untuk Bandicam nanti bisa juga satu kali pembahasan, satu kali pertemuan, karena ini banyak settingnya di sini. Sementara fokus kita adalah bagaimana merekam dengan desain latar yang kita sudah buat. Baik, saya kira itu untuk settingnya. Nah, sekarang kita bagaimana menggunakan ini untuk perekaman. Nah, karena karena saya menggunakan device hanya satu untuk merekam, tentu kalau saya merekam, ini sekarang saya menggunakan merekam pakai Zoom. Jadi kalau saya mau merekam juga menggunakan Bandicam, saya kira tidak bisa. Oleh karena itu saya beralih untuk merekam pakai Bandicam seperti berikut ini. Baik, berikut saya mencoba merekam dengan menggunakan fasilitas Bandicam. Tadi settingnya sudah seperti ini. Jadi nanti kalau saat kita menggunakan Bandicam,
Dan tadi pada pengaturan tadi itu pada saat memulai merekord itu saya tidak rubah defaultnya itu F12 ya, jadi kita tinggal klik F12 di keyboard itu muncul langsung seperti ini. Dan ini sudah posisi merekam di Bandicam ya. Kalau misalnya pengaturannya juga kita juga bisa menjelaskan melalui Bandicam ini adalah apa jendela-jendela pengaturan untuk Bandicam sama tadi yang saya jelaskan ya. Jadi di general, kemudian ada home, kemudian ini di home ini melihat hasil rekaman kita ya, hasil rekaman kita. Nah, di sini muncul ada beberapa rekaman karena tadi saya menguji coba merekam dengan memposisikan di mana yang benar ya, di mana posisi ini yang pas nanti di di PowerPoint-nya ya. Jadi pas nanti pada saat di PowerPoint. Jadi ini memang harus disetting ya. Karena misalnya ini PowerPoint-nya ini nanti pas di sini ini tadi saya sudah setting pas. Nah, jadi seakan-akan saya berbicara di sini. Nah, kalau sudah seperti ini tentu kita sudah bisa memulai. Nah, tadi saya juga sudah singgung tentang green screen. Sebenarnya green screen-nya bisa dikasih hilang di sini, misalnya di setting videonya ini ada use Chrome key, di sini kita menggunakan apa. Nah, ini sebenarnya bisa saja kita setting misalnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini tadi ada di sini. Yang ini kita bisa menseleksi di sini sebenarnya apa yang kita inginkan sebenarnya ya dari sini untuk menghilangkan latar yang ini. Ini bisa kita seleksi di sini. Ya. Cuma karena saya juga tidak membutuhkan tidak menggunakan green screen, jadi ya pasti tidak maksimal hasilnya. Daripada tidak maksimal, lebih baik saya menggunakan latar yang asli saja, yang defaultnya. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini posisinya tadi di sini, ini juga bisa kita setting seperti yang tadi. Ini bisa kita setting seperti ini. Pengaturan X posisi, Y posisi bisa kita setting. Sama tadi yang diterangkan. Nah, kalau sudah kita setting seperti ini, maka kita tidak sisa menggunakan apa yang ada di sini. Nah, kita semua minimize ya, kita semua minimize. Nah, setelah itu kita munculkan desain layar yang kita sudah buat sebelumnya ya. Jadi ini setting slideshow ya, slideshow karena untuk melihat membedakan ya. Kalau sudah seperti ini saya sudah bisa mengajar ya, saya sudah bisa mengajar karena aturan nextnya ada di pojok kiri pojok kanan bawah di layar. Kalau sudah begini saya sudah mulai ya, misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran salah satu kompetensi pada komponen elektronika, yaitu resistor. Nah, resistor adalah atau fungsi utama resistor yaitu menghambat atau membatasi jumlah arus input yang mengalir masuk ke dalam satu rangkaian. Nah, kemampuan membatasi arus ini sesuai dengan spesifikasi resistor itu. Kemudian apa fungsi sebagai pembatas arus, juga fungsi lain juga sebagai pembagi arus, sebagai pembagi tegangan, dan sebagai penurun tegangan. Itu fungsi lainnya. Kemudian di slide berikutnya, nah kita lihat di sini slide yang posisi saya dengan podium itu tidak berubah dengan tulisan resistor yang di atas. Yang berubah itu sisi kiri, sisi kanan. Ya, sisi kiri, sisi kanan. Sehingga saya
di layar saya bisa membaca dan saya bisa explore apa yang saya ketahui tentang resistor. Jadi ya, yang di sisi kanan, sisi kiri itu materi itu hanya apa namanya, media untuk bagaimana saya supaya bisa lebih paham, lebih bisa mengeksplor apa yang saya ketahui. Jadi memang penguasaan materi juga perlu kita perlu kita kuasai sebelum menentukan materi apa yang saya harus masukkan pada frame desain itu. Supaya pada saat kita membawakan seperti ini itu sudah tidak ada masalah lagi. Dan seterusnya. Perubahan-perubahannya tidak kelihatan. Tidak kelihatan bahwa yang PowerPoint yang kita slide-slide yang kita pindah-pindahkan itu sebenarnya berganti. Ya, sebenarnya berganti. Total, bukan hanya tulisannya yang berganti, sisi kiri, sisi kanan gambar berganti, tapi sebenarnya total berganti. Ya, berganti. Berganti semua ini. Cuma karena kita posisikan paten di situ, sehingga kita seakan-akan berada pada satu titik dan tidak berubah. Yang berubah adalah materi yang kita mau ajarkan. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau sudah berakhir kita ucapkan terima kasih. Nah, itulah tadi bagaimana kita merekam dengan menggunakan Bandicam, salah satu alat aplikasi rekam layar yang biasa kita gunakan dan paling gampang kita bisa aplikasinya paling gampang kita dapatkan karena free. Ya, cuma memang ada watermarknya yang mungkin ikut, tapi tidak ada masalah karena yang dibutuhkan adalah penyampaian materinya. Saya kira itu yang bagaimana merekam layar hasil desain yang kita sudah desain di awal. Nah, bukti bahwa ini banyak slide. Kalau saya tidak slideshow kan pasti posisinya seperti ini. Nah, jadi harus kita slideshow sehingga betul-betul perubahannya tidak kelihatan. Ya, kelihatan. Ya, saya kira itu yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita desain di tugas awal itu bisa kita aplikasikan dalam bentuk rekam layar. Itulah tadi penjelasan atau tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Bandicam untuk membuat video pembelajaran dengan latar yang kita sudah desain di awal. Jadi ini juga bisa dikembangkan lebih bagus lagi, apalagi dengan mendesain atau men-setting latar yang di Bandicam dengan menggunakan green atau latar hijau, ya, latar hijau supaya mudah di remove bagian belakang kita, ya, sehingga tidak nampak di belakang kita ada semacam ada space yang tidak sama warnanya dengan latar yang kita desain. Tetapi ini bisa dilakukan, tinggal kita kembangkan karena menggunakan green screen juga bisa kita lakukan. Hanya kebetulan saya tidak sedang berada di tempat di mana biasa saya melakukan perekaman, jadi green screen-nya tidak ada, sehingga saya merekamnya sesuai dengan apa yang ada di belakang saya. Saya kira itu. Terima kasih atas kesediaan untuk ikut menyimak dari video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sukses.